Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fiona Betsy di sini di acara Gado-Gado by Diskomfes 8. Ya tepuk tangannya dong ya. Banyak ya supporternya sekarang. Ya, kalau tadi kita udah banyak rangkaian acara ya. Tadi ada dari Ramesan by Mas Kamil ya. Tadi radio media pelampiasan yang ada waduh-waduh-waduhnya. Ya, terus tadi kita udah dengerin beberapa hiburan dari teman-teman kita ya. Ada band juga tadi, terus ada keroncong juga ya tadi. Dan kali ini kita mau talk show lagi, kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh satu sosok yang inspiratif nih hari ini. Ada bersama saya di sini Mas Anang, selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya, Mas Anang ini adalah bukan salah satu ya, penggerak dari Panen Apa Hari Ini, bener Mas? Benar Mbak. Iya, ini adalah judul talk show kita juga hari ini, namanya Panen Apa Hari Ini. Panen apa ya kira-kira hari ini? Nanti kita akan kulik-kulik lagi bersama Mas Anang ya. Selamat sore Mas Anang, selamat sore lagi. Ini agak grogi nih saya jadi ngulangin sapaannya nih. Oke, Mas Anang, Panen Apa Hari Ini judulnya ya. Itu adalah salah satu apa nih Mas, boleh diceritain nggak? Panen Apa Hari Ini tuh apa sih sebenarnya? Ya. Terima kasih teman-teman Diskomfes sudah mengundang Panen Apa Hari ini untuk duduk bareng di sini Iya. dengan teman-teman, baik yang offline maupun online. Iya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaannya tadi. Mungkin nanti saya jawab aja ya Mbak. Iya. Tanyanya apa saya jawab. Iya. Saya jawab. Kalau Panen Apa Hari ini tuh sebenarnya satu inisiatif yang mencoba membuka ruang aktivitas seputar seni dan pertanian. Oh gitu. Sehingga konsep dasarnya itu adalah mendistribusikan hasil dari pertanian dan menginformasikan seputar aktivitas tentang pertanian. Nah, kerja-kerjanya itu dilakukan dengan kerja-kerja seni dan kreatif. Mungkin dalam hal ini nyambung kalau misalnya kemudian dihubungkan dengan Diskomfes gitu, karena secara kerja-kerja praktek berkeseniannya itu tidak jauh dari desain komunikasi visual sebenarnya, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman tadi yang di rumah dan yang di studio juga di lokasi ini, udah menyaksikan film ya tadi Mas, film pendek dari Mas Anang yang menceritakan tentang petani-petani yang ada di Kulon Progo ya tadi Mas. Aktivitasnya Mas Anang selama di sana ya, bertemu dengan ibu-ibu KWT ya kalau tadi nggak Iya, salah betul. ya. Oke, itu ke lokasinya di sebelah mana Mas kalau boleh dijelaskan? Kalau yang ada di video barusan tadi, Iya. itu sebenarnya itu bukan produksinya Panen Apa Hari ini. Oh gitu. Itu diproduksi salah satu teman namanya Mbak Anita. Oh iya. Dia aktif di forum film dokumenter FFD, kalau pernah dengar ada festival film Oh dokumenter. iya. Nah, dia salah satu bagian dari FFD. Dalam hal ini dia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proyek dari British Council selama COVID kemarin. Terus dia proposalnya itu tembus untuk mengerjakan video pendek, video dokumenter aktivitas di era COVID. Nah, pada saat itu yang dia angkat itu sebenarnya tentang Panen Apa Hari ini, karena dia merasa menarik ketika ada satu inisiatif praktek yang menghubungkan kerja-kerja pertanian dengan praktek-praktek kesenian gitu. Nah, kalau secara lokasi pada saat itu dia mengerjakannya itu akhir tahun, sekitar bulan kalau nggak salah November. Iya. November Desember itu. Nah, dia sempat mengikuti saya dan beberapa teman itu ke Mbrosot, Lendah.
Oh, Merosot, iya iya. Kulon Kulon Progo. Progo, iya. Jadi kalau studio desa yang di sebelah sana itu kan Iya, di timur Kali Progo. iya, Nah, kalau yang di video tadi iya. itu di sebelah barat Kali Oh, Progo. sebelah baratnya. Jadi seberangannya Kali Progo, ya Seberang-seberangan ya. dengan studio desa Oh, itu. gitu. Nah, kalau kalau di video itu sebenarnya si Mbak Anita itu menarasikan dia sorry, pakai masker soalnya. Dia mencoba mengikuti aktivitas si panen apa hari ini itu sejak dalam proses di lapangan dengan Iya, kelompok-kelompok tani, iya. eee, pengemasan dan pempublikasian kontennya, sekaligus dia juga berhasil mengikuti ketika mendelivery si si hasil pertaniannya itu. Oh, iya. Plus ketika mendelivery, saya nggak tahu dia merekam beberapa gitu, itu ada satu yang dia sempat berhasil merekam ketika saya memproduksi foto dari si pelanggannya itu, Gitu. seperti itu sih. Iya iya. Eee, Mungkin bisa diceritain nggak sih, Mas, awalnya tuh terbentuknya Panen Apa Hari Ini tuh karena apa? Mungkin keresahannya dari Mas Anang sendiri atau apa yang bisa membuat Mas Anang akhirnya, "Oh, mau bikin ini nih," gitu? Oke, kalau awalnya, ini tuh berawal dari awal-awal Covid sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu, apa, kan muncul inisiatif banyak tuh tentang dapur umum gitu. Oh, iya iya iya. Nah pada saat itu saya sempet, apa, bersinggungan dengan beberapa dapur umum. Mmm. Nah kemudian saya mikir, saya kan nggak bisa masak apa gitu, Mmm. saya merasa, wah mungkin saya bisa bikin sambel waktu itu. Oh, iya. Kalau masakan saya mungkin yang suka hanya saya sendiri, kalau sambel saya mungkin Bisa semua yang ada di dinikmati. sini yang doyan sambel mungkin bisa suka, Oh, iya. sambel saya enak, Mbak. Siapa Nah tahu bisa dibawain ya besok, Mas. nah tapi dari ide kecil itu sebenarnya yang terlintas sebenarnya sumber cabai dari mana yang bisa saya dapat gitu. Mmm. Nah pada saat itu saya menghubungi salah satu warga di Kulon Progo, namanya Pak Ustadz Sofyan. Dia adalah satu dari sekian banyak warga yang, tergusur oleh Mmm. proyek pembangunan bandara. Iya iya. Nah, pada saat itu saya mengkontak beliau, tapi ternyata pada saat itu nggak ada panenan cabe, Mmm. yang ada sayur mayur gitu. Mmm. Sehingga pupus harapan saya untuk bikin sambel gitu. Iya. Nggak jadi nyambel. Ya terus kemudian nggak lama sebelum, 1 hari sebelum lebaran, Iya. saya dihubungi lagi sama beliaunya, Mmm. "Ada panenan cabe nih Mas." Mmm. Nah saya langsung ke sana, ke lahannya langsung. Mmm. Dari situ terus kemudian, eee, kami berdiskusi. Waktu itu saya juga mengajak Mbak Pitra yang duduk Mmm. di pojok sana itu, sama mengajak Aning juga. Oh, iya. Ini istri tercinta ya, Mas? Oh iya, paling saya cintai. Dan anak anak tercinta ini. Eee, saya ke sana itu kami bertemu dengan Pak Sofyan di lahannya juga. Iya. Saya kalau nggak salah ingat, dia juga mengajak 2 anaknya sama istri, Mhm. terus kami berbincang di situ. Mmm. Apa, saya baru tahu juga kalau ternyata lahan pesisir yang, dikelola bersama ada banyak gitu loh, Mbak. Iya Jadi iya. kamu membayangkan seperti perumahan, Iya. masuk di, jalan perumahan kanan kiri banyak rumah blok 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 Iya blok. iya. Nah, rumah-rumah itu tuh adalah lahan, Oh, iya iya seperti iya itu iya kan. iya. Kalau di Sentolo Wah. saya nggak tahu Oh, apakah iya. sama atau enggak. Kalau Iya. di pesisir Oh, ada gitu. Iya. area seperti Yang itu. dikelola gitu ya, Mas? Heeh, jadi misalnya yang sini punya siapa, sini punya Iya siapa, iya sini iya punya iya iya. gitu. Nah, waktu saya datang situ saya cukup takjub sebenarnya. Mmm. Karena, saya baru mengalami, Baru oh lihat ini ternyata ya, ada ya, yang ada tatanan seperti ini gitu kafling-kaflingannya loh. gitu? Dari situ kemudian Pak Sofyan menjelaskan ke saya tentang,
di sini ada yang menanam melon, Mmm. semangka dan Iya iya. lain-lain, termasuk sistem tanam terasering gitu. Pagernya Oh, iya ditanemin iya apa, iya iya. bawahnya tanemin apa, Iya 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 atasnya iya. tanemin apa gitu. Iya, wow. Terus juga beliau sempat menjelaskan tentang sistem pendistribusiannya, baik melalui tengkulak atau melalui pengepul Iya gitu-gitu. Nah, terus dari situ saya punya ide untuk membuat satu sistem distribusi, tapi dengan, publikasi yang kreatif, iya iya. yang adalah terdesain gitu. Gitu. Nah, lalu, saya mencoba membawa, kalau nggak salah waktu itu ada sih di IG-nya itu, ada Iya. gambas, ada, gambas, kacang panjang, Mmm. eee, kangkung, sama kayaknya kalau nggak salah cabai rawit juga ada. Saya bawa itu, terus saya di rumah, saya foto-foto, Mhm. saya cuci waktu itu. Saya Iya. cuci, saya foto-foto, terus saya bikin logo panen apa hari ini gitu. Iya iya. Nggak tahu waktu itu kepikiran aja namanya itu Oh, gitu. gitu. Terus saya bikin weblognya, Mmm. terus saya bikin template desain publikasinya. Oh, gitu. Saya nggak mau mikir berulang-ulang gitu. Iya iya iya. Pokoknya ada template-nya gitu. Iya. Yang saya pikirkan kemudian image-nya apa yang ditempel di template Iya itu. iya. Nah, dari situ saya mencoba mengupload e-katalog tuh seminggu sekali. Oh, gitu. Seminggu sekali diupload, terus nunggu siapa yang beli, di-list Mhm. dulu, Mhm. habis itu sudah diantar langsung gitu. Nah, Oh. itu berjalan sejak beberapa hari setelah lebaran, Oh, beberapa hari setelah tahun lebaran. 2020. Tahun lalu atau 2020 ya? Iya, lebaran tuh Oh, bulan apa itu? Maret, bulan April, iya, seperti sekitar itu ya. lupa. Nah, itu berjalan terus sampai awalnya tuh nggak laku loh. Oh Iya, kalau nggak laku ya cuman saya kasih ke temen yang oh, iya iya. kira-kira Siapa yang punya mau gitu keluarga ya? banyak gitu, Oh, iya iya. gitu-gitu. Terus begitu ada yang laku saya senang karena saya, Mmm. merasa, "Oh, ternyata bisa juga Iya 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 laku," iya. gitu. Eee, tapi semua proses yang saya lalui baik itu di lahannya, apa Mhm. di petaninya, Mhm. di rumah ketika pengepekannya gitu, maupun ketika didistribusikan ke pelanggan, Iya. itu semua saya foto. Oh. Nah, dari situ saya merasa ini dokumen-dokumen ini menarik untuk diolah gitu. Iya Sehingga ketika motret pun saya sebenarnya udah membayangkan, "Oh, ini nanti layout-nya kayak gini nih. iya. Oh, foto ini bisa menjadi publikasi yang ini nih," gitu. Mmm. Nah, biasanya, waktu di proses pengambilan dan segala macam itu, saya kalau pulang ke rumah itu nulis-nulis pakai handphone, kalau enggak pakai iPad, Iya tentang seperti kita kalau zaman sekolah-sekolah dulu iya. nulis diary gitu loh. Iya iya iya. Nah, saya bikin catatan juga, Oh, gitu. misalnya, pengambilan panen pepaya di, kebun Niki. Nah, saya nulis tentang kebun Niki ini, Iya. kebunnya sangat desain segala macam gitu. Oh. Nah, teks-teks catatan itu Mhm. saya upload juga di website-nya Panen Apa Hari ini. Oh. Mungkin kalau sudah buka website-nya bisa dibukain, Mas. Iya iya. Mungkin Di teman-teman bisa lihat. website-nya itu ada kolom yang misalnya kios panen, produk teman, Iya sama wawasan, galeri, iya. gitu-gitu ada. Oh, iya iya Jadinya iya iya. ketika kalian menuju ke website, nanti kalau klik wawasan, itu Mhm. isinya tuh catatan semua. Oh, gitu. Proses pengambilan panen apa, proses pendistribusian apa, Iya. gitu-gitu. Oh, iya Kira-kira iya seperti itu iya. sih. Nah, sampai sekarang kemudian, waktu itu tahun lalu bulan Oktober gitu, Iya. Panen Apa Hari ini tuh kebetulan mendapat satu, apa ya istilahnya ya, satu hibah gitu Mhm. dari UN Habitat melalui UCLG Aspak, Wow LSM gitu. wow. Jadi, mereka memberikan hibah untuk digitalisasi pasar. Pasar Oh, dalam tanda kutip tuh digital ya. ya, apa,
bisa konteksnya itu pertanian Iya. di era Covid. Oh, Nah, iya terus iya iya iya. syaratnya salah satunya itu adalah bekerja sama dengan Pemkot. Lalu Oh, saya dikenalkan sama Pemkot Jogja, iya saya dikenalkan sama Dinas Pertanian Jogja gitu. iya. Sampai kemudian saya diperkenalkan oleh kelompok tani kota. Oh, dari situ ya Saya awalnya? baru tahu kalau ternyata di kota itu ada kelompok tani. Oh, iya iya iya. Jumlahnya pun nggak kecil loh. Oh, banyak Waktu ya? November itu jumlahnya sekitar 180 Wow, sekian itu 100 orang atau kelompok nih? kelompok. Wow, Saat ini itu iya. hampir 208 sekian Oh, itu cuma di kota Yogyakarta kota. sendiri? Bukan Artinya di Sleman gitu? bukan, itu di kota. Baru di kotanya ya? Artinya sebenarnya hampir setiap kampung Iya, itu itu pasti ada? punya kelompok tani. Wow. Misalnya kayak di Kecamatan Kota Gede Iya iya iya. ini ada 25 lebih Wow, kelompok ini. banyak ya? Nah, Ternyata kelompoknya beda-beda. Ada yang lahannya besar, lahannya iya kecil, terus anggotanya banyak atau iya anggotanya cuman kecil-kecil, ada yang penanamannya di lahan khusus iya. atau di rumah di pekarangan Oh, masing-masing gitu. gitu. Dan kadang-kadang tiap-tiap kampung tuh memiliki ciri khas. Misalnya Oh, ada kampung Markisa, iya ada iya kampung iya. apa namanya, anggur, Iya. ada jahe gitu. Dia Oh, memiliki ciri-ciri jadi khas yang gitu, ditanam tuh punya ciri khas beda-beda. sendiri-sendiri? Nah, dari situ kemudian si panen Aparin itu mencoba mengembangkan Mhm. apa istilahnya ya, kerjasamanya gitu, Oh, iya iya itu iya iya. dengan kelompok Kelompok tani tani, kota. iya. Sampai saat ini seperti kita duduk Iya bersebelahan sekarang ini, iya. kita sebenarnya sedang duduk di area salah satu kelompok tani itu. Oh, ini ya di Desa Purbayan ini? Satu di antara 200 sekian tuh ya ini. Wow. Nah, di antara sekian banyak kelompok tani kota itu ada beberapa yang memiliki pelang lumbung Mataram. Makanya Oh, kemarin Diskomfest kalau iya menyebutkan acara lumbung Mataram iya. sebenarnya ambigu. Oh, Karena gitu? lumbung Mataram itu nggak hanya di sini. Oh, iya 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 Seharusnya iya. kalian menyebutkannya nama kelompoknya dulu, Heeh. baru lumbung Mataram. Oh, iya. Misalnya di sini Purba Asri, kelompok tani Kota Purba Asri, Iya, Kecamatan Kota Gede, Lumbung Gunung Mataram, Mataram. Kota Yogyakarta. Oh, iya 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 Kayak iya gitu. iya iya. Jadi kalau kalian kemarin nyebut Lumbung Mataram itu, Iya, orang pasti banyak ya? nanya Lumbung Mataram yang mana nih gitu. Iya, ada banyak ya ternyata. Gitu. Iya iya iya. Nah, itu yang harus diluruskan. Mhm. Nah, terus kemudian dari situ kemudian si panen ampar ini tuh tidak hanya mencoba apa ya, mencoba mendistribusikan hasil panennya, Mhm. tapi juga sampai pengolahannya gitu. Misalnya Oh, kayak di beberapa tempat tuh ada yang bereksperimen kayak bikin dapur, iya. ada yang bereksperimen bikin sirup, Jadi ada produk makanan-makanan juga gitu ada. yang Nah, ada diolah? produk olahan. Oh, ya produk olahannya. Nah, apa sekarang ini malah justru ketika sudah banyak produk olahan, Mhm. misalnya kayak yang di Lendah itu Iya. ada petani yang dia fokus nanam lidah buaya. Mmm. Nah, lidah buaya ini sama dia diolah macam-macam. Dia Oh, juga jual bibitnya, iya. dia juga jual lidah buaya Yang mentahannya yang hidup yang atau kayak yang udah di Superindo dipanen itu gitu? loh. Iya 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 iya. Ini itu Iya berapa itu? iya. Itu dia juga mengolahnya. Oh, Nah, iya iya iya. dia mengolahnya itu ada awalnya cuman satu macam. Mhm. Dia mengolahnya nata de aloe vera. Jadi Oh, kayak nata de coco gitu ya? jadi minuman Tapi siap saji gitu. ya, tapi dari lidah buaya? Mhm. Mhm. Terus dia kayak dia sempat juga membuat olahan jadi peyek, Oh, wah baru ini. Saya baru baru. dengar peyek lidah buaya. Terus minggu lalu Iya. kami bereksperimen apa karena banyak warung-warung dawet di Jalan Dendles itu Mhm. membeli lidah buaya dari si ibu Bu Widi namanya. Oh, iya. Kemudian Bu Widi nanya, "Ini diapain lidah buaya saya?" Iya. "Oh, saya campur di dawet, Bu," gitu, sama Oh. Iya pedagang-pedagang iya warung iya itu. iya iya iya. Terus suatu hari dia mencoba, Mhm. dia bikin lidah buaya yang tadinya cuma dikasih
biji selasih. Waktu itu kemarin dia dikasih gula Jawa Lenda. Karena di Lenda itu sebenarnya juga terkenal gula Jawa. Iya. Gula Jawanya enak sekali. Iya, enak. Emang gula Beneran. Jawa Kulon Kamu Progo. beli gula Jawa di Lenda, kamu bisa memakai itu untuk bikin teh, bikin Iya. kopi atau masak Iya. gitu. Kamu terbebas dari gula pasir nanti. Kebetulan saya di rumah juga pakai gula Jawa itu. Enak emang. Di Beda Panen Apa hari rasanya. ini juga ada gula Jawa Lenda. Oh, bisa ya beli Bisa. nanti. Nah, Bu Idi ini kemudian bereksperimen bikin semacam minuman siap saji, diisi nata, diisi si gula Jawa ini. Secara tampilan tuh itu sebenarnya itu bagus banget loh. Iya. Melebihi minuman-minuman yang sekarang ya. kemarin boba. Gitu. Itu keren bagus gitu. Iya. Terus yang masih belum kita pastikan itu sebenarnya si santannya. Karena santannya itu nggak tahan lama kan. Iya. Nah itu yang masih kita pikirkan. Oh iya. Tetapi kemarin sempat nyoba ngemasin 1 liter gitu. Iya. Belum sampai dipublikasikan ternyata udah dibeli orang gitu. Aduh. Artinya memang ini cepet ya sebenarnya. Ini bagus gitu. Potensinya. Secara visual tuh itu bagus gitu. Iya. Itu sih kira-kira. Nah, jadi tadi ada distribusi, pengolahan, sama satu lagi itu aktivasi. Oh iya. Aktivasi itu ya seperti ini. Karena niatan awal Panen Apa hari ini itu dijalankan dengan praktek-praktek kreatif. Iya. Dalam hal ini kreatif itu mediumnya banyak ya. Iya. Bisa desain, video, foto, dan yang lain. Iya. Nah sehingga si Panen Apa hari ini tuh juga bisa dengan bisa dengan segera bekerja sama dengan berbagai macam inisiatif yang lain. Misalnya kayak teman-teman Diskonfes, kolaborasi misalnya kayak teman-teman yang dari Galeri Cemeti misalnya, atau dari teman-teman Bakudapan misalnya, atau bahkan dari Pemkot sendiri misalnya. Karena sampai saat ini sebenarnya Panen Apa hari ini juga masih mengerjakan proyeknya yang dari UCLJ Aspak itu dengan Pemkot. Oh iya. Seperti itu sih. Jadi outputnya itu sebenarnya macam-macam. Salah besar kalau si Panen Apa hari ini itu hanya dilihat sebagai jual beli sayur. Karena yang dituju sebenarnya bukan itu. Value yang utama itu sebenarnya justru bagaimana praktek-praktek atau aktivitas seputar pertanian itu menjadi common gitu. Bisa diketahui oleh banyak orang master. Kalian yang hanya duduk di depan iPad atau laptop hampir 24 jam bahkan bisa jadi dengan mudah mendapat informasi tentang pertanian. Bahkan praktek-praktek desain pun bisa dengan mudah dikolaborasikan dengan praktek-praktek pertanian gitu. Nah, itu kenapa kemudian konsepnya tuh jadi kayak menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak terhubung sebelumnya. Kayak foto-fotonya di itu loh. Kan itu nggak nyambung semua. Iya. Menyambung-nyambungkan sesuatu yang nggak nyambung. Iya benar. Ada orang sama sayuran, misalnya buah-buahan. Jadi sama seperti kita sekarang duduk ini. Barangkali kalian tuh sebelumnya nggak nyambung sama purba asri ini gitu. Iya. Tapi karena ada satu tools untuk menjahit kesinambungannya itu sehingga kita bisa bertemu sore ini gitu. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya teman-teman boleh lihat di akun Instagramnya Panen Apa hari ini ya Mas ya. Kalau mau lihat yang tadi kita omongin, ada ibu-ibu gitu nanti badannya terong gitu, ibu-ibu badannya nanas gitu. Itu kalau yang kelihatan mukanya itu berarti petaninya. Oh gitu. Kalau yang bawah itu pelanggannya. Oh pelanggannya. Jadi kalau pelanggan yang diganti atasnya gitu ya? Iya, kalau pelanggan itu karena rata-rata ya mereka itu nggak pengen di expose.
Heeh, Hmm. misalnya kayak belum mandi atau apa gitu, Oh, jadi iya sebenarnya, iya. "Izin aku Mas," tapi kalau yang ibu-ibu petani itu memang niatnya panen apa hari ini ingin mempublikasikan mereka, Oh, gitu. Iya iya supaya iya iya. kenal, Heeh heeh. sebenarnya masing-masing foto ini ada profilnya, Mbak. Oh, iya, boleh dijelasin, Mas? Iya, misalnya kayak yang ya bisa dilihat sih sebenarnya, kayak yang ada telurnya itu berarti dia memang budidaya telur gitu. Oh, jadi kalau telur ya kalau ibunya jual telur ya emang digantinya telur gitu Iya, ya? Oh, apa, iya 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 iya. maksudnya yang atas ini kan sebenarnya kaitannya sama kelompok wanita tani yang Iya ada di iya iya Lunda. iya, bener. Niatnya tuh memang awalnya tuh bikin semacam pemetaan tentang, 30 anggota profil KBT Iya. Langgeng Makmur. Oh. Nah, salah satu komponen profilnya itu adalah foto ini. Oh, gitu. Masing-masing foto ada profilnya. Istilahnya tuh kalau mahasiswa tuh short bio, Oh, iya 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 iya. ada short bio-nya itu sebenarnya. Oh, Cuman gitu kan ya. dalam hal ini agak susah nampilinnya. Kalau kalau responnya sendiri dari mungkin ibu-ibu petaninya tuh udah lihat belum sih, Mas, Udah, hasilnya? bahkan proses bikinnya ini kan selalu didisplay di ruang yang menjadi, apa istilahnya ya, studio KBT-nya di sana. Oh, gitu. Jadi di sana itu Ini juga dipajang apa iya, gimana di sana? heeh. Oh, Jadi iya iya. misalnya waktu itu seminggu sekali terus bikin tempelan baru, oh Mhm ini foto yang sudah selesai, mhm. gitu-gitu. Oh, iya iya iya. Sampai sekarang masih kok petanya belum belum dilepas dari sana, Oh, iya. Sen foto-fotonya. Mungkin seneng ya ibu-ibunya sebenarnya Heeh. Jadi difoto gitu. itu seperti juga satu cara untuk validasinya gitu. Iya iya iya. Misalnya saya nulis namanya salah atau enggak, Iya kurang lengkap atau iya. enggak, gitu-gitu. Oke. Terus ada juga misalnya yang merevisi, "Mas Oh itu jangan tanaman yang ini, tanaman yang itu aja." oh, "Oh milih ya Bu." milih ya, bisa Heeh, milih ibunya. ada juga yang seperti itu. Berarti, Mas Anang nih habis misalnya ada yang pesen terus delivery gitu, terus pelanggannya yang difoto ini ya? Itu Oh, iya iya iya. sebenarnya saya nggak boleh sih menyebutkan si nama-namanya itu. Iya. Hanya saya juga sebenarnya nggak tebang pilih, yang Mhm. beli itu juga semua boleh Semua. beli gitu. Oh, iya iya iya. Cuman, yang terdisplay di sini ada yang misalnya kayak teman saya waktu SD ada, fashion designer ada, Mmm. temen yang bikin pengolahan buah-buah yang sudah busuk, terus Oh, dikeringkan jadi makanan snack gitu, iya iya. ada. Mmm. Peneliti juga ada, itu, ada juga Pak Ersri sejarawan, Oh, iya. saya nggak boleh menyebutkan, sorry, Nah, ini kan gitu. ada di laman Instagram ya, Mas, Heeh, responnya masyarakat sendiri maksudnya dari customer, pembeli bagus, gitu tuh gimana? ya. Apa ini tuh adalah salah satu cara yang dinilai efektif gitu untuk Sebenarnya kalau efektif, saya nggak tahu ya, karena mmm, mungkin, eee, misalnya gini, kayak distribusi yang sudah ada di pertanian kayak tengkulak, mhm, pengepul, atau iya, dan yang lain gitu, itu kalau menurut saya itu mereka itu punya punya logika sendiri-sendiri gitu loh, mmm, punya usaha sendiri-sendiri, iya punya effort-nya gitu. iya, Nah, yang dilakukan oleh Panen Apa Hari Ini di sini, mhm, itu sebenarnya itu satu bagian kecil gitu, dari yang sudah oh ada di iya, sana gitu. iya, Sehingga kalau ini disebut efektif, mhm, justru saya pengen tanya, pertanyaan efektif tuh pengen dilihat dari mananya gitu. oh, Misalnya bisa efektif dilihat anak-anak desain ya mungkin iya, iya, karena ini lebih nyeni gitu iya kan. iya iya, Tapi belum tentu ini efektif untuk si para petaninya ya? restoran-restoran yang ada Oh, di iya luar iya sana iya gitu. iya 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 iya, Tetapi ya apa, efek baik dari praktek ini sebenarnya tidak sekecil dari hasil panen yang ada. mmm, Jadi apa, efeknya tuh bisa macam-macam, Mbak. mmm, Bisa didiskusikan di banyak tempat, iya, bisa menjadi, apa, konten pameran di banyak peristiwa, mhm, Diskomfes dan yang lain, iya, bisa mempertemukan banyak pihak, bisa
dijahit dengan banyak program gitu. Gitu-gitu. Misalnya kayak kemarin sempet ada satu kegiatan dengan Balai Anak Antasena Iya, di Magelang, iya, Balai Rehabilitasi Anak, iya, kerjasama dengan Kementerian Sosial di pusat iya. gitu. Ada satu rangkaian yang sudah dilakukan adalah budidaya kebun markisa di sana, Oh, di Semarang. di Oh, Magelang. Magelang, sorry. Nah dari situ kemudian saya mengajak kelompok tani kota di Kampung Markisa Oh, datang ke sana, bawa bibit banyak, iya, iya, iya. terus ditanam Di kerja bakti sana. bersama. Oh, iya, iya, Karena iya, kalau iya, di iya. sana itu secara asrama, Hmm, ke depan tuh pengennya masing-masing asrama, misalnya ini satu asrama gitu. iya, iya, Kan di sana ada banyak asrama, iya, ada 7 atau 8 iya. gitu. Isinya tuh anak-anak yang harusnya masuk penjara, putusan pengadilan, tapi Oh, mereka belum cukup umur, iya, kemudian iya, iya, mereka iya. ditempatkan di situ. Oh, gitu. Nah, di sana di masing-masing asrama itu dikasih lahan Hmm, kosong hmm. untuk bercocok Nanam. tanam. Iya. Ada yang menanam buah, Mm-mm. ada yang menanam sayur mayur banyak, Mm-mm. ada yang di tanah langsung maupun pakai pipa PVC itu Iya, iya, gitu, iya. hidroponik kayak gitu. Ada juga yang apa, studio untuk mengolahnya gitu, Iya, menjadi makanan siap saji, iya, dapur gitu, di sana iya. juga ada. Oh, iya, iya, Nah, iya. maksudnya ketika pengembangannya si panen aparin itu secara aktivasi maupun apa, menghubung-hubungkan si kelompok Hmm, ini dengan pihak lain gitu, mm-mm. itu bisa sampai sejauh itu gitu. Oh, iya, iya. Tidak hanya sekedar e-katalog yang kami sebar setiap Iya, minggu iya, gitu. iya. Kalau di Instagram tuh ya Mas, kan ada nama-namanya tuh sebenarnya unik-unik kayak ada pepaya California terus Cabang eh Bugeran. iya Iya. terus sorry saya nyontek ada juga Gambas Toleransi gitu. Itu milih namanya tuh dari mana sih Mas Nggak Anang ada, itu sendiri? cuma iseng. Oh cuman iseng ya sebenarnya. Itu apa namanya, ya apa, tuk tuk gatuk gitu. Iya, iya, iya. Misalnya kayak kadang ya nggak gatuk, Iya. kadang nggak Tapi pas tapi secara unik sebenarnya itu. secara huruf itu nggak pas loh. Iya. Kadang ada yang pas gitu. Misalnya kayak itu misalnya it, nah poster-poster ini itu Iya. sebenarnya itu juga menjadi bagian dari merchandise-nya Panen Apa Hari Ini. Oh. Jadi Panen Apa Hari Ini itu Mm-mm. laba penjualannya itu Iya. kadang itu diputer untuk bikin merchandise. Oh, iya, 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 iya. Misalnya jadi Iya, kaos, iya, iya. jadi tote bag, Iya. atau jadi poster. Nah, poster-poster ini sebenarnya apa dijual, Dijual. baik yang pelanggan 4.0 maupun Iya. yang kelompok taninya gitu. Nah, Oke. tetapi biasanya kalau ini sudah dalam wujud poster, Hmm. nanti di bawah foto itu ada teks menunya. Oh, Misalnya gitu. yang mana ya? Nah itu cabai rawit. Iya. Di bawahnya itu ada tulisan cabai rawit setan kredit. Oh, itu nama menunya ya, Nama cabai menu. rawit Jadi poster setan ini kredit. sebenarnya poster menu. Oh, gitu. Ibaratnya Iya, kalau iya, kamu iya, iya, menarik sih. jualan jualan es teh, Iya, menu es tehmu itu apa gitu. iya. Nah, ini sama. Oh, Ini gitu. sebenarnya poster-poster menu Mm, 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 mm. kayak gitu. Ini Mas Mas Anang sendiri tuh nggak konsepnya awalnya gimana sih? Kok bisa oh ini digabungin aja gitu. Ya, awalnya sih pengen produksi visual untuk cover e-katalognya itu loh, Mbak. Oh, iya, 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 iya. Tapi kan bosen nih ya kalau cuman gambar sayur atau Bener, gambar iya, apa gitu. iya. Nah, menurut Kayak saya ketika saya sudah mendokumentasikan baik dari proses pengambilan panen maupun sampai distribusi ada fotonya semua, iya, bagi saya itu bisa diolah gitu. iya. Jadinya saya uji coba awalnya tuh yang cabai rawit ini. Heeh. Saya ngobrol banyak gitu sama si emasnya ini Iya, di studio pengolahan buah-buah busuk itu. iya. Lalu saya motret dia, jeret. Terus saya bilang, "Mas, cabenya ini udah gak tua loh, Mas." Mhm. "Enggak apa-apa, Mas, ini justru tak keringin nanti."
Oh gitu. Nah, waktu itu saya juga motret si cabe yang dia beli kan. Iya. Terus di rumah saya nyoba motong si orangnya itu, Mhm. tak tempel pakai hasil yang dia beli. Mhm. Jadinya kayak gitu. Terus tak kirim ke dia dulu. Iya. Seneng nggak Mas? Terus Heeh. dia seneng gitu. Nah, awalnya ini tak jadiin cover e-katalognya. Oh. Habis itu saya merasa karena banyak yang suka ya, Iya yang iya iya komen iya. apa segala macam gitu. Terus saya bikin poster, Iya poster menu tadi. iya. Kebetulan sih waktu awal share poster menu 3 desain itu hampir 80 lebih laku. Wow Ini satunya dijual 150.000 wow. Wah, luar biasa ya sebagai poster responnya loh ya. ya. Iya iya iya. Kalau dari Mas Anang sendiri nih, eee, kan ini masuknya tetap ada desainnya ya. Mhm. Kalau biar ini tuh kayak misal poster ini bisa diterima di masyarakat luas kayak misalnya ke ibu-ibu petani gitu tadi Iya. gimana sih dari Mas Anang sendiri? Nah, kalau kalau saya sendiri misalnya jelas ya yang beli poster-poster ini bukan ibu-ibu petani. Iya iya Kalau iya. mereka pengen tak cetakke, Iya tak kasih gitu loh istilahnya. iya. Cuman, yang beli ini kan kebanyakan ada dari kolektor, Mmm. ada dari galeri, kurator, peneliti, Mhm. Iya. bahkan sampai mahasiswa. Oh, iya iya. Sebagian besar, warga biasa, mahasiswa gitu, Mhm. atau pekerja gitu, Iya dosen gitu juga ada. Sampai Kalimantan ada, Jawa, Bali iya. ada, Wow. kirimnya gitu. Nah, sehingga menarik ketika wujud, merchandise-nya karya foto seperti ini, Mhm. itu jadi kayak kolektornya Panen Apa Hari Ini tuh, Iya. ya teman-teman sendiri gitu. Oke. Nah, dari sini kan kemudian laba yang misalnya terkumpul sedikit demi sedikit itu Iya kan, misalnya per minggu dapat keuntungan 200.000, 300.000, iya atau 400.000 iya. gitu, diolah keuntungannya diputar lagi jadi merchandise, laku, itu kan kemudian gitu. Iya 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 iya. Jadi punya semacam modal gitu Mmm. untuk Melanjutkan ya? melanjutkan Iya. itu sampai ya hampir setahun ini Wah, pandemi, iya 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 iya. itu sih. Oke, sebentar. Nah, kalau misalnya Ini saya minum nggak apa ya? boleh boleh Mas, minum dulu. Boleh. Nah, kalau, eee, ini kan pandemi ya Mas, sampai sekarang belum selesai gitu. Dari petani-petani sendiri tuh dampaknya gede nggak sih Mas, Kalau pandemi ini? sebenarnya sejauh yang saya tahu, misalnya kayak yang di kabupaten gitu ya, Iya. aktivitas pertanian di era pandemi itu nggak ada perubahan. Mereka tetap seperti biasa gitu, Iya dari pagi habis subuh sampai sebelum maghrib gitu, iya. mereka beraktivitas rutin di lahan gitu. Hanya kemudian, ada perubahannya tuh justru bukan di lahannya. Oh Kalau di lahan itu sama, kendalanya bukan persoalan cuaca gitu, oh, iya penyesuaian iya toh, iya iya iya. hujan, panas, Sekarang ya gitu-gitu. cuacanya. Tapi justru kendalanya tuh ketika di luar dari si lahannya dia sendiri gitu. Oke Artinya 15 menit lagi QA. oke. Nah, artinya, mereka itu terkendala gini, satu, daya beli menurun, Iya. 2, pemerintah itu mempermudah apa, impor barang dari Luar? luar gitu Iya loh. iya, Misalnya kayak, yang ada di supermarket gitu. bener. Itu itu menambah apa istilahnya ya, persaingan di siklus pertaniannya juga gitu, Iya iya iya. itu. Terus yang kedua, kondisi pandemi itu kemudian membuat orang menjadi, apa, memiliki inisiatif untuk bertani, Mmm, itu juga mempengaruhi loh. iya iya.
buat orang-orang di rumah Heeh. ya yang Tapi ya tadinya bagaimana lagi, maksudnya memang, inisiatif-inisiatif kan muncul karena memang ada keinginan baik secara individu maupun kelompok di iya, masing-masing tempat gitu, seperti itu. Nah, sehingga justru yang kemudian perlu kita pikirkan ulang adalah ketika kita membeli satu hal, mhm, entah itu pakaian, entah itu makanan, entah iya, itu apa gitu, kamu sama-sama melihat misalnya terong sama terong. mmm, Terong yang satu kamu bisa beli di tempat yang adem, iya, sedangkan terong yang satu harus mungkin nggak ada tempatnya, tempatnya mungkin cuma di oke, lahan kayak gini. oke. Cuman ini yang nanam kampungmu sendiri Iya gitu. iya iya iya. Nah, menurutku itu diperlukan kayak sikap-sikap yang bisa, apa ya, menciptakan satu keberlangsungan gitu loh. Iya iya iya. Ketika kamu beli misalnya kayak di Superindo masih banyak Mhm, gitu-gitu, mungkin kamu bisa dapat harga yang lebih murah gitu. iya, Tetapi ketika kamu beli yang terong dil kelompok tani di sekitarmu, iya cuman selisih misalnya 1.000 atau iya, 500, tapi mendukung ya, Mas? tapi dengan begitu apa, aktivitas mereka Iya jalan terus iya, gitu. kita mendukung tani-tani Nah tersebut seperti itu. ya. Nah artinya itu berlaku untuk banyak hal gitu. Oke. Di era pandemi yang tadinya peneliti siap, eee, bekerja Mhm, di kantor gitu, tiba-tiba bikin bisnis sambel, iya bikin bisnis apa, makanan gorengan iya apa iya. gitu-gitu. Nah itu kan apa, menarik gitu. Iya 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 iya. Bagaimana hal-hal seperti itu dikaitkan gitu. Oke. Nah, balik lagi tadi Mas ke Instagram ya, Mhm. yang ini tadi ada poster-poster juga. Kalau Mas Anang tuh gimana caranya supaya nggak kehabisan ide nih, inovasi-inovasinya jalan terus nih? Anu, kehabisan ide, Iya minum biar minum bisa Milo setiap hari. aduh mungkin Milo boleh sponsorin Enggak kita ya? enggak, ya enggak ada sih, Mbak. Maksudnya saya tuh enggak terbiasa memikirkan ide, Iya, tapi saya melihat kebutuhannya gitu. gitu. Kalau memang itu harus ada kebutuhan apa, terus Mhm. ya kita harus memikirkan untuk menjawab tantangan kebutuhan itu tuh Iya apa iya gitu. iya iya. Sehingga ide itu lahir karena memang dibutuhkan gitu. Iya, oke oke. Enggak ada Nggak ada yang kayak khusus nih harus ya, ya brainstorming dan kadang-kadang sebagainya. kalau malam Jumat Kliwon gitu, saya semedi sih di bawah pohon apa gitu. Itu ya Mas Heeh, tipsnya? Oke, ini kan pertanian terus nih ya Mas. heeh. Mungkin, beberapa tahun ke depan mau nggak kalau misalnya merambah dunia ternak gitu atau apa, kepikiran Iya, nggak? bisa. Oke. Karena kayak misalnya, di kelompok tani itu kan juga selain pertanian juga ada peternakan kan, Mbak. Iya Apa, iya. selain tanaman sayur juga Mhm. ada pembenihan kayak lele, nila gitu-gitu. Oh, iya 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 iya. Di luar tuh banyak. Oh, iya 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 iya. Dan itu Oke. juga, menarik ketika Mhm, misalnya, apa, ke depan tuh memang bisa diolah dan didistribusikan dengan mhm. relasi-relasi jaringan mahasiswa misalnya itu. Iya iya iya. Artinya kayak besok kalian bikin acara gitu, Mhm. menarik kalau misalnya hal-hal itu dikaitkan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Iya, yang ada di Meskipun sekitar ya ya Mas? meskipun acaramu tuh, tidak berhubungan langsung Iya secara iya tema tentang itu, iya. tapi kalian udah tahu gitu loh, Mhm. oh berarti pesan makannya bisa di sana atau, Iya iya iya. apa, souvenirnya tidak lagi gantungan kunci apa gitu, tapi Mhm. juga bisa menggunakan bibit apa Oke benih oke gitu. oke. Bisa bisa bisa. Gitu-gitu sih. Berkolaborasi dengan warga sekitar ya. Iya, Ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan nih Mas dari teman-teman yang di live chat, boleh ditampilin nih dari teman-teman panitia? Oke, ini dari Antares. Kak Anang, di mana letak seni rupa dan desain yang bisa membantu para petani lokal? Nah, ini Antares ini siapa ya, Mbak? Antares ini kalau nggak salah Nibras ya sebenarnya. Oh iya, soalnya ada loh,
anak Diskom angkatan 94 namanya juga Oh iya. Antares. Wow. Tadi tak pikir 94. ini Antares siapa nih? Nama panggung ini kayaknya. Pertanyaannya apa Antares. tadi? Sorry. Bisa ditampilin lagi teman-teman. Di mana letak seni rupa dan desain bisa membantu para petani lokal. Ini gimana caranya Oh, mungkin ya? Mas jangan dihilangkan Mas, saya nanti lupa Mas. Jangan dihilangin pertanyaannya di Biarin aja di monitor. situ. Nah, di mana letak seni rupa dan desain. Nah, letaknya itu sebenarnya ya di prakteknya sih, Mbak. Misalnya gini, secara praktek itu memproduksi hal-hal yang kaitannya dengan desain, Iya. konten, Mm-mm. foto, video atau dan yang lain gitu. Iya. Secara seni rupa ya diekstraksi aja. Hmm. Itu menjadi ekstraksi karya gitu. Artinya sebenarnya sih menurutku kedua ini sama antara seni rupa dan desain gitu. Ya. Iya. Kalau saya kemarin bilang ke Mbak Pitra itu, Iya. ketika saya ngelukis banner gitu, Iya. saya bilang ini nih, ini seni dan reklame tuh kayak gini gitu. Iya. Nama jurusanmu di Zaman zaman dulu kan, dulu ya, iya kan? awal sebelum Diskomfis. Iya, sebelum jadi Diskomfis kan Iya. namanya seni reklame dan Reklame. propaganda. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ya ini. Iya. Artinya kalau ngomongin tentang peran, kan di situ tertulis pertanyaan bisa membantu para petani lokal gitu. Iya. Ya itu keputusanmu. Ketika kamu menguasai satu medium, entah itu desain itu kan kayak perempatan ya. Iya. Semua hal yang kaitannya dengan komunikasi visual kan sebenarnya dia masuk di bidangmu gitu. Iya. Entah itu foto, video, ilustrasi, tipografi, warna dan yang lain gitu. Iya. Bahkan sampai saat ini saya memahami desain itu tidak hanya sekedar visual, peristiwa juga. Oh iya. Kita duduk di sini tuh kita dalam peristiwa yang terdesain gitu. Iya benar kan? benar. Iya. Kalau kita hanya ya. ngomongin secara visual, itu kecil sekali desain. Iya. Kita sekarang bahkan Jadi sempit, ya. bisa membuat orang marah loh dengan desain. Iya kan? Iya, Kita benar. bisa mempengaruhi banyak hal Iya. dari desain. Iya. Bisa membuat orang suka, bisa membuat orang takjub, iya. bisa menginspirasi banyak orang, Iya. bahkan bisa mempengaruhi orang Iya, untuk benar. berpikir seperti apa yang kita mau gitu. Iya. Iya kan? Iya. Benar. Setuju saya. Kayak gitu. Iya. Oke. Pertanyaan kedua mungkin. Oh iya Bu, gimana? Iya, gimana Mbak? Iya boleh. Ya ini istrinya Mas Anang ya. Oke. Tes. Mas Anta, sorry ya, sebagai sama-sama angkatan. Udah itu. Jadi kita ini kedengeran ya? Gini. Dideketin aja mic-nya. Ya. Tes. Nah. Jadi maksudnya waktu itu mungkin pertanyaan itu masih penting gitu. Tapi kalau sekarang masih dipertanyakan di mana bagian-bagiannya. Ya kalau tadi yang diceritakan di awal tuh agak sedikit kurang lengkap bagian Kulon Progo. Iya. Kenapa kalau misalnya emang ada soal di lahan itu dia dianggap terpisah gitu dari praktek-praktek komunikasi, terus seni rupa atau praktek-praktek penciptaan lainnya. Sebetulnya kan sama aja ya. Kalau misalnya dulu zaman Moi Indi gitu, orang mengambil inspirasi dari alam. Nah sekarang mau berubah apa jadi menggambar bandara kayak gitu, mau melukis gedung-gedung karena sekarang alamnya berubah gitu. Jadi kalau memang masih ada kayak peleburan antara memang ini bagian-bagian yang romantis buat saya sendiri, bertani itu mungkin bagian yang saya akan gagal terus gitu. Saya akan gagal terus hingga dia punya jarak mental, terus itu menjadi sesuatu yang romantis. Dalam proses itu kemudian latar disiplin itu mempengaruhi bagaimana melihat masalah ini. Kenapa sih saya nggak berhasil gitu nanam satu pot cabai
Nah, persoalan-persoalan yang kayak gini kalau direspon semua tanpa melihat latar kita gimana gitu, kalau memang sudah sering melihat citra-citra, maksudnya image ya, kayak gitu, itu pasti akan terpengaruh untuk melihat, "Oh, kenapa saya nggak biarkan aja ini di dalam polybag?" Atau kalau polybag pun saya punya sedikit estetika untuk itu. Nah, dari hal-hal yang kayak gitu, iya memang ada pengaruhnya. Tapi dari yang lain sebetulnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh menjebak gitu, Hmm. menjebak kita untuk berpikir hanya dalam kotak-kotak aja, yang sebetulnya kalau kita lihat lagi juga kenapa di awal-awal si para petani Kulon Progo ini ada atau nggak ada bandara, sebetulnya selalu ada kendala pemasaran Hmm. gitu, yang kemudian diperparah gitu loh. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan, orang yang tidak pernah ada hubungannya, misalnya Ya. nggak pernah jadi penyuluh pertanian, nggak pernah jadi pembeli langsung atau apa, kayak nggak punya minimarket gitu. Ya memang harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu jadi maksudnya saya nggak cuman diajak-ajak sebagai Iya, istri ya. iya, terima kasih. Mungkin ya, eh, panen apa hari ini tuh salah satu contohnya ya dari ini tadi. Iya, Ya, kecil sih, Mbak. akan menjadi besar ya kayaknya Mas. Ya, Amin ya, semoga. semoga. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apakah Mas Anang, oh ini dari Valentin Umboh. Apakah Mas Anang bergerak sendiri atau punya tim riset untuk ke tempat kelompok tani kota? Kalau yang membawa di kelompok tani kota, itu tuh awalnya dari teman-teman di UCLG Aspak. Iya, yang tadi ya. Itu ada banyak sih, Hmm, apa, jadi tik satu tim gitu ya, Mas? iya, 3, 4 orang gitu. Oh ya. Kemudian kalau yang dari Pemkot sendiri ada 2 orang, Hmm. kalau dari Dinas Pertanian sendiri ada 4 orang. Hmm. Jadi timnya tuh dari beberapa Oh, bareng-bareng gitu di ya dari beberapa berbagai apa, instansi. instansi gitu. Iya. Nah, hanya kemudian eh apa, itu kan kemudian dikerjasamakan dengan kelompok tani. Hmm. Nah, di kelompok tani itu udah beda lagi. Oh, Set gitu. gitu, misalnya kayak di Purbayan gini, ini Iya. ada sekitar 25. Hmm. Kayak yang 25 di kelompok tani. Markisa itu banyak itu 40-an gitu. Kalau Orang. sama ya, Iya. kalau yang di Pugeran itu ada sekitar 25. Oh, iya, 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 iya. Jadi Satu kelompok apa, masih. ketika dengan kelompok ini Iya, jret iya. gitu, kelompok ini gitu-gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi Mas Anang ini nggak sendirian ya. Heeh. Ada bareng-bareng dari instansi lainnya ya. Iya. Oke. Nah, ke depan ini juga kalau nggak salah setelah Lebaran mungkin, Hmm. itu tuh dari Pemkot itu mengajak Politeknik Pertanian yang ada di Kusuma Negara Iya, sini, iya. ada banyak mahasiswa itu yang kemudian akan ajak untuk bekerja bersama Panen Apa hari ini. Oke. Kolaborasi ya. Semacam kayak apa ya, mungkin bisa dibilang kayak magang gitu. Oke, oke, oke. Anak-anak magang di Panen Apa hari ini ya. Tapi itu belum belum anu sih, masih perkenalan, belum memastikan kapan gitu. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman Diskomfest nih mau magang di tempat Mas Anang bisa nggak Wah, udah kira-kira? ada banyak nih. Oh, udah ada Heeh. banyak ya. Oke. Kemarin ya. Enggak, Masih semua boleh kok. Oke. Mm. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Danu Sukmawan nih, Mas Anang seperti apa metode desain yang efektif untuk mengembangkan kelompok-kelompok tani atau mungkin kelompok lain? Metode desain ya. Kalau efektifnya itu harus dilihat dari Iya, kelompoknya, Mbak. iya, iya. Maksudnya secara kebutuhan tuh apa yang Beda-beda ingin ya? dipublikasikan gitu loh. Oke, oke. Katakanlah publikasi itu, metode desain itu kan sekali lagi, desain itu nggak harus visual, Iya. bisa banyak hal gitu. Benar. Nah, sehingga pertanyaan ini harusnya memang bisa konkret dijawab oleh si kelompoknya sendiri, kira-kira Oke, kebutuhannya apa, kebutuhannya apa ya? terus ya gitu. Iya. Misalnya kayak
Purbayan Asri Mm-mm. apa yang sekarang kita tempati ini kan warung ini kan bagian dari Kelompok kelompok tani. taninya itu. Iya. Hanya kemudian yang mengerjakan si warung ini tuh bukan semua dari kelompok tapi Oke. beberapa dari kelompok gitu. Oke. Semacam Oke. pengembangan usahanya gitu. Mm. Nah, apa namanya? Kita tahu kan, waktu kita kesini kita ngelihat Mm. tempatnya bagus tapi kurang ramai gitu. Iya. Kemudian ya ini metode desain yang efektif menurut saya itu aktivasi. Iya, 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 iya. Ya itu adalah membuat peristiwa-peristiwa kecil yang bisa mengundang atau menginformasikan Ke ke orang-orang ya. orang-orang yang lebih Iya, banyak gitu. iya, iya, benar-benar. Itu desain yang efektif menurut saya seperti itu. Oke. Persoalan kemudian pajangannya apa, layout posternya gimana, itu bagi saya bisa kita pikirkan gitu. Iya, iya. Jadi tergantung kebutuhannya masing-masing Mm-mm. ya, Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Dari Cashew Garlic. Oke, program baru atau proyek apa saja yang akan dikerjakan ke depan dalam memakmurkan pertanian di panen apa hari ini? Memakmurkan pertanian. Panen apa hari ini tuh nggak punya Nggak lahan punya tani. pertanian. Ya itu cuma satu satu kerja praktek Ya, di bagian publikasi dan mm, dokumentasinya oke. gitu. Jadi jembatan aja ya, Mas Jembatannya, ya. iya dia kayak mengamplifikasi aja Mm-mm. gitu. Oke. Terus Program baru apa program nih? baru Proyek apa? eh, program baru ada banyak sih Mm-mm. bayangannya gitu. Kayak misalnya yang besok nih hari Minggu nih. Ya. Ini ada mini trip dari Galeri Cemeti. Mm-mm. Ulang tahun 33 tahun Wow. si Cemeti Institute itu. Iya. Itu nanti mendatangi Kota Gede, Tegalrejo sama di Pugeran itu Oke. pesertanya sekitar 70 orang. Itu ke kelompok tani Kelompok gitu ya? tani kenalan sekaligus pembagian bibit gitu. Oke. Nah, terus setelah itu nanti tanggal 17 itu ada penanaman di galerinya sendiri. Mm-mm. Itu juga diacarakan. Terus dari bulan April sampai Agustus tuh kemungkinan juga ada proyek kerjasama dengan apa namanya Bakudapan. Ya. Terus ada lagi eh, yang dari Kemensos itu juga Ya. masih berlangsung. Terus kemarin itu ada proyek, aduh, dari mana ya? Aku lupa namanya. Nah ini Civic Space Reimagining Workshop. Oh iya. Ini udah kalau nggak salah udah diupload sama Panen Ada Apa Hari ini di ya, di IG-nya ada. postingan terakhir ya, Mas ya. Ya, itu Ya. ya online diskusi gitu. Oh gitu. Oke. Banyak sih sampai pertengahan tahun ini banyak. Oh iya, jadwalnya udah padat ya, Mas Ya, ya. ada tawaran-tawaran pameran di Taiwan gitu. Wow, keren banget. Kita tunggu nih program-program selanjutnya dari Panen Apa Hari ini. Ya, mungkin Mas Anang, kita udah tadi ngobrol banyak nih. Boleh nggak kasih closing statement nih buat teman-teman atau pesan-pesan buat teman-teman Ya. desainer atau mungkin teman-teman yang lain deh. Oke, apa pesannya? ini closing aja. Ya. Apa pertama, saya berharap ke depan Ya. kalau teman-teman bikin aktivasi apapun itu jangan hanya mengedepankan teman-teman yang laki-laki. Oke. Kita semua harus setara gitu. Ya. Yang perempuan juga harus terlibat sampai pengambilan keputusan dan segala macam gitu. Oke. Itu satu. Terus yang kedua, karena kalian sudah mulai berkenalan dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti ini, Ya. ada baiknya ke depan tuh terus berusaha kayak selalu menjadi bahan pertimbangan. Entah di aspek yang mana. Iya. Entah itu aspek gagasan, aspek pengolahan, Ya. ide, Ya. maupun kolaborasi. Oke. Gitu. Sehingga jangan sampai ini hanya dilihat sebagai momentum belaka gitu. Habis acara ini setelah itu udah gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Terus berkelanjutan ya, Mas Ya, ya. gitu sih.
Ya, oke. Terima intinya. kasih Mas Anang udah mau datang di Diskompes hari ini dan juga berkolaborasi bersama kita di acara Diskompes Iya, 8 terima ini kasih. menjadi narasumber. Dan teman-teman, setelah ini kita mau break sebentar karena ada closing ceremony. Ya, tetap stay tune